Hedging atau lindung nilai adalah salah satu strategi investasi. Mengkompensasi risiko atas potensi kerugian disebabkan oleh penurunan nilai dari portfolio aset underlying. Seringkali strategi ini berkaitan dengan investasi pada instrumen derivatif. Produk-produk derivatif juga seringkali menjadi pilihan diversifikasi, memaksimalkan return dari modal yang dimiliki supaya investasi tidak terpusat pada satu produk saja. Di episode kali ini kita akan membahas tentang derivatif, di mana ID Clear menyediakan layanan clearing dan penyelesaian untuk transaksi derivatif. Seperti apa mekanismenya, bagaimana strategi investasinya, bagaimana peran KPay dalam penjaminan penyelesaian transaksi derivatif tersebut. Without further ado, let's make it clear with ID Clear. Halo and welcome to ID Clearcast. Bersama saya, Doni Irawan. ID Clearcast adalah podcast yang memberikan pemahaman bagi pelaku pasar terkait produk dan layanan dari ID Clear, sekaligus perkembangan yang ada di pasar modal Indonesia. PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau ID Clear adalah lembaga clearing dan penjaminan atau central counterparty untuk pasar modal Indonesia. ID Clear adalah self-regulatory organization untuk pasar modal Indonesia bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia dan PT Custodian Central Efek Indonesia. Pada episode kali ini saya ditemani oleh Mas Yusron Wahyudi, Kepala Unit Surat Utang dan Derivatif di PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Apa kabar Mas Yusron? Baik, Mas Doni. Thank you for having me. Welcome to ID Clearcast, Mas Yusron. Sebelum kita mulai, boleh dong Mas Yusron perkenalan sedikit tentang ID Clear dan fungsi dari unit surat utang dan derivatif. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusron Wahyudi. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Unit Surat Utang dan Derivatif di Divisi Clearing, Penyelesaian dan Pinjam Meminjam Efek. Jadi tugas utama saya di unit SUD itu bertanggung jawab atas proses clearing, atas transaksi bursa untuk produk derivatif, dan juga produk over the counter, obligasi, dan penyelesaian IPO yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Mas Yusron, untuk memulai, boleh dijelaskan dulu transaksi derivatif ini kira-kira seperti apa ya? Ya, Mas Don. Jadi sama halnya dengan produk yang ada di bursa seperti saham yang kita sudah kenal tentunya ya. Nah, produk derivatif ini merupakan produk yang memang bisa ditransaksikan di bursa efek. Jadi kalau misalnya investor sudah memiliki saham, maka investor bisa melindungi nilai sahamnya dengan cara bertransaksi kontrak derivatif. Nah, kontrak derivatif yang diperdagangkan di bursa itu adalah kontrak berjangka atau futures. Artinya kontrak antara pembeli dan penjual untuk membeli atau menjual underlying aset pada harga tertentu dan di waktu tertentu di masa depan. Nah, tapi bedanya dengan saham, kalau saham itu kan kita ada settlement yang memang terjadi pertukaran ya Mas Don. Saya beli saham, saya akan menyerahkan uang, kemudian sahamnya akan saya terima. Nah, kalau derivatif enggak. Derivatif karena kontrak harga beli atau jual atas underlying, maka settlementnya hanya secara cash basis. Seperti itu sih Mas Doni. Berarti kontrak derivatif ini seperti instrumen untuk hedging ya, untuk lindung nilai lebih ke sana. Underlying dari produk-produk derivatif yang ada di Bursa Efek Indonesia sendiri itu ada apa aja jenisnya Mas Yusron? Ya, saat ini ada beberapa ya Mas Doni. Jadi yang pertama itu ada government bonds sebagai underlyingnya, lalu kemudian ada basket bond futures, terus kemudian ada indeks LQ45, lalu ada indeks IDX 30. Itu yang saat ini kita punya, dan nanti kita akan punya single stock futures di mana underlyingnya adalah saham
yang sudah ditransaksikan oleh banyak investor saat ini, Mas Don. Dari beberapa produk derivatif yang tadi disebutin Mas Yusron, ada government bond futures, index futures, produk apa sih yang paling banyak dikelola? Belakangan ini produk yang sering ditransaksikan itu adalah index efek, Mas Doni, terutama LQ45. Ya, jadi investor itu bertransaksi cukup sering dan cukup banyak di produk LQ45 futures. Mungkin karena mereka juga familiar dengan pergerakan harga market ya. Jadi LQ45 memang jadi produk utama atau produk favorit ya para investor saat ini. Strategi untuk menentukan jenis kontrak yang dibutuhkan dari investor pada saat mungkin market lagi naik, lagi bullish atau lagi turun, itu kira-kira seperti apa ya Mas? Kontrak berjangka ini kan memang berdasarkan underlying ya Mas. Tadi yang saya sebutkan ada underlyingnya IDX30 indeks, ada indeks LQ45, atau yang nanti ada juga single stock futures yang underlying itu saham. Jadi karena banyak investor saham pada saat ini, mungkin saya mengilustrasikannya dengan underlying saham ya, yang paling familiar di mata investor. Contohnya misalnya saya punya saham HBCD. Nah, saya udah punya nih saham HBCD, tapi saya nggak mau lepas misalnya karena dari fundamental itu bagus dan dia mengasih dividen yang bagus, dan saya yakin harga sahamnya akan terus naik. Nah, tapi di kondisi ekonomi yang lagi nggak menentu ini, harganya turun, gitu ya. Nah, disitulah instrumen kontrak berjangka futures, single stock futures itu bisa kita gunakan untuk mengeksploit keadaan yang ada saat ini. Jadi ketika kita yakin atau kita berekspektasi kalau harga saham yang kita miliki ini turun, nah di situ kita bisa jual futures yang underlyingnya saham yang kita punya. Jadi di satu sisi kita saham yang kita punya tetap kita pegang, tapi di sisi lain dengan kita menjual futures tadi, kita bisa untung tuh karena kita menjual di titik harga sebelum dia turun. Jadi kita punya profit di menjual futures. Nah itu, jadi walaupun nilai saham kita turun, tapi kita bisa tetap untung dengan cara bertransaksi futures tadi, Mas Doni. Nah, begitu juga kebalikannya. Ketika kita harga saham yang kita punya ini kita expect mau naik, nah kita bisa beli tuh futures yang underlyingnya saham kita. Jadi satu sisi kita punya profit, unrealized profit di saham yang kita punya, tapi di sisi lain kita juga double profit untuk posisi kontrak futures yang kita beli tadi. Seperti itu sih Mas Doni. Oke. Kalau alur investor bisa bertransaksi derivatif ini, kira-kira bagaimana sih prosesnya? Pertanyaan bagus tuh Mas Doni. Jadi investor itu kan saat ini banyaknya di saham ya, seperti yang saya bilang. Nah, sebenarnya investor itu bisa mendaftarkan atau bisa bertransaksi derivatif sama seperti mereka bertransaksi equity atau bertransaksi saham ya. Jadi mereka bisa datang ke broker yang memang menjadi anggota clearing derivatif ID Clear, dan once mereka mendaftar, mereka menempatkan dana gitu ya, karena derivatif ini kan settlementnya cash basis. Nah, ketika mereka sudah melakukan itu, membuka rekening, terus menempatkan dana, mereka sudah bisa bertransaksi derivatif. Sesimpel itu sih Mas Doni. Kalau peran KP-nya sendiri dalam menjamin transaksi dari produk-produk derivatif ini, kontrak derivatif untuk jaminan kepada investor itu, fasilitasnya seperti apa ya Mas? Ya, ini sebenarnya yang jadi peran penting KP ya di pasar modal Indonesia. Nah, produk derivatif kan memang produk turunan ya, jadi dia harganya bergerak mengikuti harga underlyingnya. Dan fungsinya tadi, salah satunya untuk hedging atau lindung nilai.
Nah, peran KPay di produk derivatif sama seperti produk equity. KPay menjamin transaksi yang dilakukan oleh investor untuk produk derivatif ini. Jadi ketika ada let's say ada gagal bayar seperti itu ya, maka KPay akan melaksanakan fungsinya sebagai penjamin di pasar modal untuk menanggulangi atau menjadi penjamin atas kegagalan tersebut gitu. Nah, jadinya ini perlu ditekankan juga kepada investor bahwa produk derivatif ini adalah produk yang memang berada dalam pengawasan OJK dan itu diatur oleh undang-undang, dan KPay ada di situ hadir untuk menjamin transaksi itu sebagaimana transaksi yang ada di pasar equity atau pasar saham. Jadi nggak perlu khawatir terkait dengan legalitas gitu ya produk derivatif yang ada di pasar modal Indonesia. Mas Yusron, ke depannya apakah ada produk-produk baru yang sedang disiapkan supaya bisa dimanfaatkan juga oleh investor Sobat ID Clear? Ya, ada Mas Doni. Jadi saat ini SRO sedang mempersiapkan untuk meluncurkan produk single stock futures. Jadi kontrak berjangka yang memang andalanya saham gitu ya, karena saham ini kan marketnya paling besar dan juga dimiliki oleh banyak investor, termasuk juga Sobat ID Clear ya. Nah, single stock futures nanti yang akan diterbitkan atau diluncurkan itu memiliki 3 underlying, yaitu saham MDKA, yang kedua saham BBRI, Bank BRI ya, dan juga saham TLKM atau Telkom. Nah, tentunya 3 saham ini difilter gitu ya Mas Doni berdasarkan masukan dari pelaku pasar, kemudian volatilitas harga saham, interkoneksi dengan produk-produk lain, dan juga melihat dari keterwakilan industri. Nah, tentunya kedepannya pasti akan banyak lagi saham-saham yang menjadi underlying kontrak berjangka. Namun di fase pertama nanti kita akan meluncurkan SSF dengan 3 underlying itu. Nah, harapannya para investor Sobat ID Clear yang memiliki saham MDKA atau Telkom atau Bank BRI, BBRI itu bisa melindungi nilai aset mereka dengan cara bertransaksi single stock futures. Nah, selain itu juga single stock futures ini bisa dibilang cukup murah gitu ya untuk bertransaksi, karena transaksi single stock futures hanya kurang lebih 4% dari nilai transaksi kalau kita bertransaksi saham tersebut di equity market. Apakah ada perbedaan spesifikasi kontrak kalau kita beli indeks efek futuresnya atau dengan single futures ini, Mas? Ya, single stock futures dan tadi ya indeks kontrak berjangka indeks itu memiliki kontrak yang berbeda, atribut yang berbeda. Nah, kalau untuk single stock futures itu atributnya 4% atau kita menyebutnya margin ya. Margin 4%, kemudian multipliernya 100, sebagaimana kalau saham kan kita satu lot itu 100 ya. 100, ya. Satu lot 100. Nah, ini multiplier 100 dan itu yang menjadi nilai kontraknya. Jadi misalnya Mas Doni beli single stock futures saham Telkom. Let's say Telkom harga 4.000 gitu ya Mas Don. Kalau kita beli Telkom di pasar reguler, berarti kan misalnya satu lot Telkom 100 lembar saham gitu ya Mas Don, dikali 400.000. Nah, kalau single stock futures, biaya yang kita keluarkan atau investasi yang kita keluarkan itu hanya 4% dikali 100 dikali 4.000. Jadi 4% kali 400.000. Jadi sekitar 16.000 ya. 16.000 aja. Nah, dengan 16.000 Mas Doni punya alat investasi yang bisa menghasilkan profit sama dengan atau lebih besar dari underlying sahamnya. Jadi tentunya lebih murah, terus lebih mudah juga,
dan juga lebih efisien. Nah, kenapa lebih mudah? Karena saat ini kita sedang mengembangkan nih Mas Don. Di SRO khususnya di KP ya, kita sedang mengembangkan sistem di mana rekening penyelesaian SSF itu menggunakan rekening KSE. Jadi investor saham, jadi sobat ID Clear yang saat ini sudah memiliki rekening saham, itu nantinya akan dengan mudah memiliki juga rekening yang sama di KSE untuk rekening penyelesaian derivatif, khususnya SSF ini contohnya ya. Jadi itu akan memudahkan sobat ID Clear untuk bertransaksi derivatif karena rekeningnya sama-sama di KSE. Nah, selain itu kita juga sedang mengembangkan kan tadi single stock futures itu underlying sahamnya Mas Don, MDKA, Telkom, dan BBRI. Nah, sebagai anggota clearing yang menjadi liquidity provider nanti, itu kita akan siapkan juga layanan pinjam meminjam efeknya. Kenapa? Karena kalau kita transaksi single stock futures, kita akan terekspos tuh Mas Don, risiko atas likuiditas. Ini ada peluang juga ya untuk investor sobat ID Clear yang jadi lender di pasar SLB untuk bisa memberikan tambahan revenue. Ini juga termasuk meramaikan pasar securities lending. Betul. Nanti mungkin kita akan bahas di episode podcast berikutnya. Mungkin satu lagi Mas Yusron, untuk persiapan memperkenalkan single stock futures ini sebagai produk baru derivatif, apa yang sedang dipersiapkan oleh SRO, oleh bursa, KP, KSE, khususnya KP sendiri nih, kira-kira seperti apa? Ya, kita punya roadmap untuk dalam rangka peluncuran single stock futures ini Mas Don ya. Jadi kita melakukan focus group discussion, kita melakukan sosialisasi, dan juga kita menyesuaikan peraturan-peraturan yang tentunya akan mengakomodir single stock futures ini. Nah, utamanya kita akan bersama dengan SRO lain ini akan melakukan sosialisasi Mas Doni kepada investor, kepada masyarakat untuk lebih mengenal lebih jauh tadi keutamaan, fungsi, dan juga kemudahan bertransaksi derivatif khususnya single stock futures. Jadi kita udah diskusi banyak nih Mas Yusron, manfaat dari investasi derivatif. Mulai dari leveraging, efisiensi di pasar modal, kemudian meningkatkan juga likuiditas di pasarnya. Produk derivatif ini adalah investasi opsi diversifikasi dari investasi saham, berikut juga jadi tadi hedging untuk melindungi nilai dari aset yang dipegang oleh investor sobat ID Clear sehingga tidak terpengaruh atas fluktuasi harga dari aset yang dipegang. Betul, Mas. Kemudian juga ini bisa meningkatkan efisiensi. Jadi cost investor untuk melindungi nilai itu tidak besar. Tadi disebutkan ada 4% ya. Kemudian ada juga potensi peluang bisa mendapatkan gain tambahan dari investasi derivatif juga. Terakhir, transaksi derivatif ini juga dijamin oleh KP. Jadi proses penyelesaiannya akan dimonitor oleh KP sehingga pihak-pihak yang mendapatkan haknya itu akan dipastikan mendapatkannya. Selain produk-produk ini, apalagi yang sedang disiapkan Mas Yusron? Ya, jadi kita punya roadmap ekosistem derivatif sebenarnya Mas. Jadi kedepannya akan banyak produk-produk derivatif lainnya. Tetapi memang dalam waktu dekat kita fokus ke peluncuran single stock futures. Gitu ya. Jadi jangan khawatir Sobat ID Clear, kita punya banyak produk-produk derivatif lagi yang akan diluncurkan di masa yang akan datang. Tapi kayaknya itu kita keep dulu supaya saya bisa diundang lagi nih ke podcast ini Mas Doni. Nanti kita bahas produk yang lebih menarik lagi, lebih variatif lagi. Ya, bisa aja Mas Yusron. Nanti kita undang lagi di kesempatan berikutnya. Ya, thank you for having me Mas Don. Sekali lagi, terima kasih Mas Yusron untuk hadir di sini. Kita diskusi, sharing tentang produk derivatif. Semoga produk derivatif ini semakin ramai dimanfaatkan oleh investor Sobat ID Clear dan bisa meningkatkan likuiditas di pasar modal Indonesia.
Oke, Sobat ID Clear, terkait produk SSF mungkin bukan term yang familiar di antara para investor. Namun, bukan berarti ini merupakan opsi yang tak patut dilirik. Di episode kali ini, kita sudah make it clear with ID Clear terkait produk derivatif, khususnya SSF. Mulai dari definisi, mekanisme, perdagangan, hingga penjaminan transaksinya. Sehingga, pertimbangkan ini sebagai salah satu instrumen investasi. Nantikan episode-episode berikutnya yang pasti dengan narasumber yang menarik. Stay tuned with ID Clear Cash, cause we make it clear with ID Clear. Bye.